saya 14 tahun jadi karyawan, itu sudah terbentuk yang namanya disiplin. Memang benar tadi ada core value, ada disiplin. Itu memang benar, teman-teman. Jam 8 pagi, mau tidak mau daster saya ganti dengan baju kerja. Saya pergi kerja, seperti halnya saya karyawan. Ya, selesai nggak selesai pekerjaan ibu-ibu di rumah saya tinggal. Ya, saya tinggal, saya pergi kerja. Karena saya sudah terbiasa. Dulu kalau saya 7:30, jempol saya ini tidak mendarat di mesin pinjer, gaji saya pasti dipotong. 7:30 kurang, saya mesti store jempol saya kan. Nah itu kebiasaan itu saya bawa. Tapi sekarang nggak 7:30 teman-teman, jam 8 ya. Jam 8 saya mesti pergi. Malamnya sudah saya susun. Kita mau pergi kemana? Itu sudah saya tulis di papan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sudah saya tulis. Nanti tinggal tambah-tambahin gitu. Ya, jadi itu harus saya bikin schedule kerja. Karena kita nggak bisa, kalau pokoknya keluar rumah kemana nggak tahu, pokoknya muter aja, nggak bisa seperti itu. Harus ada tujuan yang jelas. Kita hari ini mau kemana, itu juga sudah schedule. Hari ini jam sekian di kampus, nanti agak ini kemana, nanti jam 4 kita mesti unit, nanti jam 6 kita mesti ada training di MRT, itu sudah terschedule teman-teman. Jadi nanti kira-kira hari ini saya bisa nyampe rumah itu sekitar jam 10 malam. Karena rumah saya di Mojokerto. Ya, di jam 10 malam. Tapi nggak apa-apa. Itulah hebatnya bisnis yang dijalankan expose. Karena sudah tidak ada ini lagi. Kamu kok belum pulang? Kamu kemana? Bener nggak? Nggak ada kayak gitu. Handphone ketinggalan loh, ya sudah bapak itu ketinggalan, mungkin lo sudah di sini dibawa kok. Bukan hanya handphonenya yang dibawa, tapi sudah orangnya kan yang dibawa. Gitu ya, jadi nggak apa-apa handphone ketinggalan di rumah. Apa kalau dulu bingung ya, handphone ketinggalan di rumah bingung ya. Gitu. Nah, itu teman-teman harus ada schedule yang jelas kemana teman-teman mesti kerja hari ini. Seperti itu. Nah, itu di 2018 awal kita sudah ini kan bareng-bareng. Sudah kita bicarakan, dan di 2018 itu kita kepengen banget punya tim, pengen banget. Kita pengen kalau kita sudah merasakan hasil dari bisnis ini, kita pengen ajak teman atau saudara ya juga sukses di bisnis ini. Maka di 2018 kita sudah bilang kita mau punya tim, gitu ya. Guys, akhirnya awal tahun kita rekrut teman-teman ya. Kita rekrut, kita bina, kita ajarin, kita training segala macam ya. Nah, ternyata hasil juga belum menggembirakan. Ya ternyata mungkin ini juga Tuhan belum kasih kita kesempatan untuk bisa bina tim ya, punya tim yang besar. Nah, akhirnya teman-teman strategi itu kita rubah. Karena kita mau Berlin berdua, berarti berapa waktu itu? 1M ya. 1M. Berarti kalau kita mau Berlin berdua 1M berarti ya harus benar-benar kita capai dari sisi pribadi ya. Akhirnya strategi kita rubah, saya jualan pribadinya kencengin, sellingnya dikencengin lagi. Jadi nggak apa-apa, tujuan yang semula itu bisa kok. Jadi kan nggak mesti paten kayak gitu ya. Tujuan yang kita buat di awal ya, goal setting yang dibuat di awal itu kan bisa menyesuaikan. Nah, akhirnya saya berubah haluan untuk tetap jualan sendiri. Nah, di bulan Juni itu saya bisa dapat MYC Bangkok. Itu kalau nggak salah 250 terpilih dari 250 orang agent dari seluruh nasional ya, kayak gitu ya. Itu saya bisa berangkat MYC Bangkok. Nah, terus kemudian Agustus saya bisa ikut di kancah MDRT Indonesia, waktu itu di Jakarta. Nah, terus ini adalah Dream Team Leader 2018, itu adalah kontes-kontes yang memang diadakan di agensi kita. Kalau di sini di Harvest saya yakin juga ada kan kontes-kontes yang diadakan. Nah, itu ambil teman-teman, ambil. Jangan pernah menyanyiakan kontes yang sudah dibuat oleh mungkin oleh founder kita, oleh agensinya kita. Jangan pernah disia-siakan itu. Karena balik-balik lagi ya, kita sepakat bahwa prestasi identik dengan harga diri. Ya.
kita juga dapat trip Hainan Cina. Jadi kalau trip yang memungkinkan kita untuk berangkat dapat double, saya selalu kejarnya double, teman-teman. Tapi kalau yang NYC Bangkok kan kita nggak mungkin bisa kejar double ya. Nah, kalau yang Grateful Trip ini saya pun juga kejarnya di double, karena itu tadi loh, Inces nggak mau geret koper sendiri ya. Nah, ini adalah kontes-kontes yang dilakukan, diadakan di MRT ya teman-teman. Nah, MRT Billionaire Club 2018 ini kontes yang mana pencapaian direct unit adalah dengan API 1M. Ya, 1M. Kalau 1,2 dapat 1,2 akan dapat trip ke Korea, dan itu pun juga kita dapatnya di double, teman-teman. Jadi selalu trip, alhamdulillah puji Tuhan di 2018 itu trip-trip yang saya dan sponsor saya dapatkan itu kita dapatkannya double, bukan kebetulan tetapi memang sudah kita rencanakan, sudah kita setting bahwa saya mau double. Nah, akhirnya juga pun double Star Club Producer ya teman-teman. 1M 30 juta. Nah, terus kemudian karena spos dari AAD menuju ke AD kan omset harus 1,2 ya. Nah, maka spos juga dapat Star Club Leader Berlin. Jadi alhamdulillah saya tidak dapatnya 2, tapi saya dapatnya 3. Nah, ini pun juga berkah, tapi juga bawa sedikit masalah. Ma, yang diajak siapa? Ya kan? Yang diajak siapa kan gitu. Nah, ini ada 6 ya. Akhirnya dengan kita bikin meeting unit ya, unit di rumah. Nah, akhirnya kita putuskan yang karena Prudential memperbolehkan untuk di cashback, ya saya cashbackkan dan lumayan bisa kita pakai buat jalan-jalan bareng-bareng satu keluarga. Cuman mungkin ya tidak ke Berlin teman-teman ya, yang ke ini aja, asalkan bisa dipakai bareng-bareng, jadi tidak menimbulkan perang saudara. Nah, mungkin dari 2018 ada yang mau ditambahkan? Semangat dulu. Oke, jadi ini sekelumit dari cerita supaya artinya jujur bukan karena kita nyombong, tapi kita ingin menginspirasi ya bahwa istri saya tadi cerita Paris itu supaya teman-teman di sini bahwa tahun ini ayo kita sama-sama ketemu di Copenhagen. Setuju ya? Setuju. Oke. Terus ternyata di Kilas Bali yang dulu saya ingin menghadiahi 1 tiket Paris, ternyata istri saya belum memuaskan. Kenapa? Tidak ada tempat tidur. Itu hobi istri saya, nggak bisa tidur tanpa saya memang ya. Mudah-mudahan yang lain juga sama. Terus kedua, bawa koper sendiri. Nah, itu kembali setiap ada satu peluang kita harus ambil. Dimana komitmen kita di 2018 kita sudah komitmen setiap event apapun kita harus ambil 2. Itu artinya sama dengan goal setting kita. Tinggal gimana kita menguatkan, selalu kita kuatkan dengan satu evaluasi ya, terus selalu kita ingatkan. Sampai kita gambar di kamar kita itu lepas seperti anak kecil, ada gambar-gambar ditempel. Kita juga lakukan teman-teman. Kita untuk mengingatkan Copenhagen 2. Terus kita ada beberapa kontes-kontes, ada Hainan Cina 2, semua selalu 2. Nah, puji Tuhan sudah bersyukur dan di akhir Desember ini ternyata kembalian kita bisa bilang mujizat itu luar biasa. Kita minta 2 dikasih 3. Dan karena tadi juga apa artinya itu pikirnya enak jadi tidak enak, ya kembali kita masih ada jalan lagi. Ternyata di cashback kita dapat berapa? 53. Total plus tiketnya 53. Jadi kita bisa berangkat sama-sama dengan 6 anak. Cashback 33. Ya. Satu aja, jadi yang ini saya berangkat, yang satu saya cashback 45 plus tiket Jakarta Surabaya total 53. Luar biasa nggak teman-teman ini? Kita Singapura kita bisa bersama-sama. Itu hikmah dari semua apa yang kita lakukan. Kira-kira yang belum pernah kepingin enggak? Kepingin? Harus teman-teman.
Jadi di sini bukan saya artinya pamer, tapi di sini adalah saya bukti. Kalau ada bukti, kenapa teman-teman tidak lakukan? Itu yang akan saya ingin sampaikan ya, bahwa ini bukan suatu apa namanya kebetulan. Dan tahun 2017 itulah menginspirasi bahwa istri saya ternyata kurang bahagia kalau berangkat tanpa saya. Jadi ya biar gini-gini ya masih dibutuhkan ya. Dan tadi saya juga kelupaan bahwa teman-teman di sini siapa yang sudah berjalan dengan sepusnya dalam bisnis ini? Kalau yang belum cari. Nanti ada Pak Joni akan buatkan calon-calon sepusnya. Ini ada cerita tim kita di tahun ini, tim kita ya. Saya kasih saran gini. Ada yang masih bujang-bujang. Nah, oh, yang bujang sama yang bujang ini. Karena ini khususnya bujang. Jadi yang cowok maupun cewek, rekrutlah calon-calon yang sekiranya kita naksir. Kita jadikan agent. Kalau di tim saya ada gini, yang cowok dia rekrut cewek, dia masih pendekatan, bicara bisnis, langsung dikasih hadiah, bukain polis, nggak banyak-banyak PCB. Akhirnya dari situ tergerak dia, otomatis setelah jadi agent kan dibukain PCB kan dia dapat komisi kan, didengungkan itu komisinya. Pada akhirnya setelah dia bertambah, omsetnya bertambah omset, otomatis komisinya kan bertambah kan. Akhirnya mudah-mudahan nanti di bulan akhir tahun ini itu si cewek dilamar. Artinya ini juga sebagai ajang satu yang positif ya, bahwa saya ternyata juga merasakan ini. Pada saat saya tahun 2016 jalan sendiri, luar biasa susahnya. Satu, susah kita kerja sendiri. Kedua, mohon maaf, dalam rumah tangga kalau ada dua nakoda, satu kerja di perusahaan ini, satu kerja di perusahaan sini. Saya merasakan dulu itu uangku adalah uangku. Istri saya bilang, uangmu uangku, uangku sendiri. Dan supaya saya tidak bisa, saya jujur, saya ada duit laki-laki. Ternyata istri saya ada duit perempuan juga. Itu berlaku dari yang dulu sampai tahun 2012. Tapi alhamdulillah di tahun 2017 kita bareng. Dan saya tadi artinya income yang akhir Desember 2016 6,1 tadi 2018 Desember 2017 kita sudah jadi satu kotak kas, tidak ada duit laki, tidak ada duit perempuan. Dan saat itu puji Tuhan SOP-nya bicara berapa? 28, saya terima 28 setengah. SOP itu benar. Dan itu istri saya cuma bagi ini untuk anak kuliah ini. Dan itu sudah ada lagi duit laki, duit perempuan. Kerja kita semakin banter. Jadi buat ibu-ibu, tidak apa-apa. Setiap saat suaminya bisa diajak di acara seperti ini, bisa tertarik, mudah-mudahan bisa support. Masalahnya di sini, saya dulu juga agak nyangka ternyata istri saya mau resign. Siapa tahu, yang bapak-bapak pun daripada ibu-ibu dasteran di rumah menunggu suami, bisa diajak ikut sistem. Karena di sini luar biasa memang kalau dijalankan sepos ya apa ya, percepatan itu yang menjadikan satu dalam rumah tangga jadi harmonis. Tidak curiga lagi, saya mau pulang jam berapa, tidak dicurigai. Ya karena apa? Setiap saat sudah satu mobil, dugem-dugem bareng, kangkung-kangkung bareng ya, lobby-lobby bareng. Nah itu kita lakukan. Jadi selalu bersama-sama. Oke. Tapi kalau dulu istri saya ini jago pembalap, sekarang malah nggak tahu jalan. Kenapa? Yang setir selalu saya sekarang. Dia agak keenakan. Jadi saran saya yang belum sepus, coba. Hasilnya luar biasa yang saya lakukan ini ya. Setuju? Setuju. Oke. Kalau untuk tahun 2018 ini hampir sama ya, karena tadi kalau istri saya itu prestasi adalah ke diri ya, itu memang kita harus ciptakan dalam diri kita bahwa apa sih kebanggaan yang itu harus kita ciptakan. Kalau cuma cari duit numpang lewat, saya pikir ya biasa-biasa. Kita harus punya satu bahwa apa sih yang kita banggakan, atau duit adalah nomor satu, atau
prestasi adalah nomor satu, karena istri saya itu paling suka kalau dapat penghargaan. Kalau saya sih yang penting duitnya, saya nggak terlalu banyak tampil ya. Ini hampir sama semuanya. Nah, ini tadi dibahas sekilas bahwa tahun 2018 saya ingin membentuk suatu tim. Tujuan kita adalah kita naik AD. Harapan kalau dikerjakan sendiri berat 1,2. Saya harus menciptakan AD. Ternyata sampai semester pertama selesai, AD tidak mengembirakan, saya nggak dapat. Yang dirubah kira-kira goalnya apa? Strateginya. Saya tidak merubah double startupnya, nggak saya rubah. Otomatis saat itu di bulan Juli, Agustus saya banting setir. Saya tinggalkan untuk holding timnya, saya harus kejar lagi jualan sendiri. Ya bersyukur saat itu upaya-upaya kami, saya cuma punya dua konsep. Saya harus cari big case supaya percepatan untuk waktu itu masih sekitar 400 untuk menginjak 1,8 kurang 800. Saya harus cari big case atau saya cari kecil-kecil tapi masalah. Jadi ibaratnya mancing big case atau kita berjalan. Saat itu saya mencoba big case. Big case ternyata saya dapat orang-orang yang besar. Sulit gak teman-teman? On the spot bisa gak? Gak bisa on the spot, sulit, harus maintain. Nah, dari situ mulai patah semangat lagi. Waktu mulai mepet ya. Akhirnya saya itu oke, kita cari pasar. Pasar kemana? Kita cari yayasan, kita cari sekolah, kita cari kumpulan-kumpulan, grup selling. Nah, dari situ saya ketemu beberapa nasabah juga, perusahaan-perusahaan. Kita pertama bosnya yang kita prospek, ternyata dia sudah punya dan harus maintain. Kita bicara tentang karyawannya gimana. Apapun asal kita tidak menyerah, kita tetap lakukan. Saat itu kurang, sudah Q3 selesai.